Halo, halo, halo. Kembali lagi kita bersama siapa? Wah, lagi lemas nih, bro. Di bola.com dan bola.net, acara kita Halftime Show bersama saya Herwin Fitriansyah dan Aryo Yosia. Ini ada satu kru kita baru nih, kagetan orangnya gitu. Anak magang? Enggak, udah lama, tapi baru kita ajak aja nih. Kagetan, sama kayak lo, udah nggak usah kagetan. Kalau Messi nggak jadi kesini, nggak usah kaget. Bukan kaget gue, cuma aduh. Apa? Lemes? Udah. Tapi gue bukan penggemar Inter sama Manchester City. Kalau gue ngaku Apa hubungannya? Kalau gue ngaku sedih gara-gara pertandingan itu kan nggak mungkin juga. Fansnya Argentina. Enggak, lu fansnya Inggris. Inggris dan Argentina, Bo. Oh iya. Messi belum tentu datang. Iya nih, kita ngomongin Messi nih. Messi beneran apa Messi Doro? Satu lagi tuh, Embada Messi. Ingat kan lo? Pemain Liga 1 juga tuh dulu. Bida Messi. Dulu ada di Persib. Messi Doro itu kemarin di Persib, Persis mainnya. Persis Solo. Persis Solo. Iya, Messi nih lagi rame nih kita. Jadi kalau Messi Doro itu hanya Persis doang, bukan Messi beneran. Kan Messi Doro, mainnya di Persis. Mesaya, Tuhan dong. Iya nih bagaimana nih? Gimana? Kita lagi dengar cerita kabar yang agak kurang mengenakan nih soal Messi gitu kan. Ya gue termasuk orang yang ngarep lah Messi itu datang ke Indonesia lah. Tiket langsung sold out ya, nggak hitungan jam ya? Hah? Udah kayak Coldplay. Iya, nggak hitungan jam langsung sold out. Tapi gini deh, terlepas bahwa kan sekarang isu-isunya kan bahwa Argentina kan akan bertanding dengan tim keduanya. Lo secara keseluruhan bagaimana sih lo ngeliatnya dengan kedatangan Argentina ke Indonesia saat ini? Ini kan kedatangan Argentina ke Indonesia ini kan sebetulnya kayak rangkaian dari beberapa pemain legenda waktu itu kan datang kan. Veron, Roberto Carlos, Materazzi ya. Materazzi. Terus ada Ricardo Kakak, ya kan? Kakak Sleng. Ricardo Kakak sama Bim Bim. Baru matiin dulu. Akhirnya Argentina nih datang. Cuma ya Messi. Worth it nggak menurut lo? Artinya bahwa timnas kita nih kan lagi programnya Erick Thohir kan mau naikin peringkat nembus 100 nih. Kemudian dalam 2 tahun terakhir kan lawannya sebenarnya terukur ya. Lawan-lawan yang anehnya kita bisa menang, bisa kans menangnya ada dan akhirnya peringkat kita memang tergek naik. Tiba-tiba bam. Argentina juara Piala Dunia gitu kan, datang ke sini gitu kan. Terakhir sebelum Argentina Burundi bukan sih? Iya Burundi kan. Burundi, ya. Dan itu kan cukup lumayan nambah poin. Menurut lo worth it nggak sih dengan kedatangan Argentina saat Dilihat dari sisi mana dulu gitu ya. Kalau dari sisi PSSI berhasil mendatangkan Argentina itu worth it ya kan? Kan beritanya wow banget gitu. Kapan lagi ini kan nggak pernah kejadian tim yang baru juara dunia masih fresh from the oven, belum ada 6 bulan ya, langsung datang ke Indonesia. Gak pernah ada kejadian sebelumnya. Ini kalau untuk terakhir tuh tahun 2000 berapa gue lupa tuh, peringkat 3 dunia tuh abis event Piala Dunia Uruguay waktu itu kan. Uruguay. Tapi bukan peringkat 1. Bukan juara dunia. Bukan juara dunia. Nah kalau juara dunia ini kan, gue nggak yakin bisa keulang lagi 10 atau 20 tahun lagi kalau Indonesia sepak bolanya masih di level ini ya? Bukan level ini, di peringkat ini. Terus juara dunianya datang itu ya susah untuk dibayangkan ya. Untuk wow-nya dapat, tapi apakah timnas Indonesia bisa mendapatkan manfaat? Tidak semudah itu, Ferguson. Udah kayak iya kan? telenovela atau Meksiko tapi itu bukan Argentina. Iya, nggak semudah itu. Kan main cuma 2 kali 45 menit. Ini bukannya mau underestimate ya. Tapi main itu kan cuma 2 kali 45 menit. Nggak ada interaksi yang lebih lama lagi. Walau gue appreciate gini juga bro, nih sorry gue nyela, apresiasi dalam arti gini, biasanya kalau tim-tim luar datang, itu kan banyak kan gimmick-gimmick yang lainnya. Yang ini nih kayaknya memang datang buat uji coba gitu kan. Walaupun secara kualitas tadi lu bilang, bumi sama langit loh. Lanjut. Iya, jadi memang ini khusus untuk main bola, interaksinya itu 2 kali 45 menit di lapangan. Waktu pemanasan ya tambahlah 30 menit lah di lapangan kita. Pemain Indonesia bisa ngeliat-ngeliat gitu kan, kayak apa sih pemanasannya. Tapi pemanasan juga pasti sama aja pemanasannya gitu kan ya. Kalau dapat apa gitu ya, pengalaman oke lah ya. 2 kali 45 menit lawan tim kelas dunia gitu. Gimana mereka bertandingnya, gimana gestur mereka dalam bertanding meskipun hanya uji coba.
Pengalaman oke lah dapat. Tapi kalau transfer ilmu gitu ya. Kayaknya enggak ya. Yes, mungkin sedikit lah. Mungkin sedikit Terlalu pendek juga kan untuk dari 2 kali 45 menit. Iya. Apalagi kalau misalnya untuk pemain yang nggak dimainkan untuk timnas Indonesia ya. Dapat apa gitu, cuman dapat tontonan aja. Jadi dilihat dari faktor apa gitu. Kalau dari tontonan oke, juara dunia yang datang. Tapi ada tapinya lagi kan. Tim yang starternya apa tim lapis keduanya? Sintayong serius banget lah ya kan. Seluruh pemain naturalisasi dia didatengin semua. Gitu. Ya pemain naturalisasi sama pemain keturunan. Ya. Iya. Ini biasanya netizen protes. Itu bukan pemain naturalisasi, itu memang pemain keturunan. Ada darah Indonesianya gitu. Administrasinya kan tetap artinya kan dia harus memilih kewarganegaraan. Ya. Berganti kewarganegaraan. Intinya kita mau ngomong bahwa dia punya keturunan Indonesia, gue juga sepakat. Tapi kan dia prosesnya tadinya warga negara asing, sekarang jadi warga negara Indonesia. Nah, prosesnya itu namanya naturalisasi. Karena di Indonesia nih, kita jelasin lagi. Di Indonesia itu agak beda dengan negara lain. Kita hanya tuh mengenal satu paspor. Paspor Indonesia. Kali ini gue bener, biasanya password. Paspor. Nah, kalau di negara lain kan dia tetap punya Belanda, punya Indonesia. Kalau ini kan harus memilih Indonesia, makanya dia berpindah ke warganegaraan. Oke. Serius ya, memang harus serius. Banget, memang harus serius Coach Sintayong karena satu jarang-jarang kan lawan juara dunia. Indonesianya yang jarang-jarang lawan juara dunia. Kalau Sintayong kan pernah megang Korea Selatan. Ya, Terus Piala Asia. Hah? Bukan, lawan Jerman, lawan tim-tim kelas dunia udah pernah gitu kan ya. Indonesia kan nggak pernah kalah sama Jerman kan. Korea pernah kalah. Korea juga pernah menang gitu. Indonesia dia ketawa, gue baru terlambat banget gitu ketawa gitu, baru menyadari apa yang dia omongin. Indonesia nggak pernah kalah lawan Jerman. Gimana mau kalah, orang nggak pernah tanding gitu kan. Jadi sebaliknya, biar rekor kita tetap terjaga, kan kita cuma sekali tuh ketemu. Iya, nggak usah main lawan Jerman. 79, kan kita kalah 0-5. Nah sekarang kayaknya nggak usah lagi main. Nggak usah Argentina. Nggak usah main lawan Argentina. 9-0 kan kalau lawan Argentina waktu itu. 5-0 apa 9-0? 5-0 ya. Kalau salah, tolong koreksi. Jadi kembali lagi, Coach Sintayong serius ya, memang harus serius gitu. Kan? Tapi agak berlebihan nggak? Terus seriusnya? enggak dong. Enggak, karena yang dihadapi kan tim juara dunia. Terus ini kan kesempatan untuk memanggil pemain naturalisasi atau pemain keturunan atau pemain apalah yang disebut sama netizen itu belum pernah main di Indonesia, belum pernah main sebagai satu tim gitu. Meskipun ada beberapa orang yang akhirnya nggak bisa main karena cedera kan. Sandy Walsh. Ya kesempatan, Iya Sandy Walsh. Sandy Walsh apa Welsh? Ya, Walsh ya? Ejaannya terserah lo deh. Suka-suka lo aja deh. Bapaknya punya pabrik es krim itu. Iya. Di Cibinong. Sandy Walsh. Iya. Ya kan cedera dia. Temennya Johnny Campina. Ya itu sama es krim itu tuh yang pinggir jalan tuh. Yang dulu. Ya iyalah kalau di tengah jalan tabrak mobil dong. Jadi memang pantas lah kalau dipanggil pemain-pemain yang sebelumnya belum pernah main untuk timnas Indonesia dan belum pernah main. Tapi ini gue agak kritis sih, walaupun benar sih. Kritis nih gimana? Kritis gawat darurat gitu apa gimana? Udah hamil, negara ini udah hamil tua jenderal. Gimana? Kritisnya gimana? Dengan kan seluruh pemain naturalisasi yang ini kan dipanggil semua nih, pemain keturunan tadi kan untuk bermain gitu. Di sisi lain kita jadi kehilangan kesempatan juga melihat bintang-bintang yang kemarin salah satunya kan Ramadan Sananta aja akhirnya nggak dipanggil kan untuk uji coba ini. Untuk dua uji coba ini. Kita melihat pemain yang maksud gue ya bukan lagi larinya membedakan ini orang asli Indonesia tapi kan nantinya yang benar-benar dari pembinaan kita kan justru tergerus juga dengan kehadiran mereka. Ya, tapi lu punya perspektif apa lah? Ini mumpung pemain-pemain yang ada di klub luar itu sedang libur klubnya kan, dipanggil pulang untuk FIFA Matchday gitu. Dan mungkin ini kali ya. Memang FIFA Matchday tetap harus datang gitu. Ibarat kata setelah dinaturalisasi kan mereka belum pernah, ibaratnya jarang benar-benar main. Bukan ibaratnya, memang kenyataannya. Kenyataannya begitu kan, belum sempat dipakai ya. Artinya mungkin ini gue mau lihat nih, entah yang kali gitu ya. Iya, gue senewan ngeliat handphone ini takut jatuh. Ya, tinggal beli lagi bro. Nggak, ngomong-ngomong Ramadan Sananta, gue... Kenapa? Kasian sebenarnya. Dia kan udah yang sempat di medsos itu. Doakan saya untuk bermain lawan Argentina. Dihujat lagi sama Nelly. Ternyata nggak dipanggil kan. Dihujat, kasian dong. Alasannya maksudnya dianggap katanya wah makanya jangan terlalu sombong. Ya namanya orang berharap masa nggak boleh sih. Iya, habis dari SEA Games meraih emas. Dia kan juga pengen berharap main gitu. Iya, kan. Starter lagi kan. Udah gitu Indonesia jarang punya striker kayak gitu sekarang. Nggak dipanggil. Kita ngomongin overall kalau kita bergeser. Ngomongin lagi apa? Udah mau disuruh cut ya? Cut mulu nih, lagi semangat disuruh put. Nanti buat segmen 2 nggak nih? Ntar kita pikirin lagi lah. Oh iya. Tentang
bagaimana peluang kita mengimbangi? Kalau lihat dengan komposisi skuad timnas sekarang. Ini kalau ngomong Lawan Palestina dulu ya, sebelum uji coba Palestina. Palestina. Itu lebih realistis menurut gua ya. Palestina itu tahun 2018 Indonesia pernah main waktu di Asian Games di babak penyisian. Kalah 1-2 lawan Palestina. Cuman kan itu bukan tim senior. Bukan tim senior. Ya. Yang harus diingat adalah Palestina ini peringkatnya gua lupa tepatnya. Tapi mereka di 100 besar. Tapi jangan terlalu banyak inilah, karena masa tayang kita udah lewat lawan Palestina. Oh iya. Ya, kalau lawan Palestina lebih imbang lah ya. Kalau misalnya Argentina. dapat poin, misalnya menang dapat poin banyak juga karena peringkatnya ada di 100 besar. Lawan Argentina, jujur gitu ya. Kalau orang jujur kadang-kadang dikritik, wah belum apa-apa udah merasa kalah. Jujur aja bro. Lu mau lawan McAllister. Jujur aja, ini realistis aja. Ini yang dilawan juara dunia, Argentina gitu ya. Meskipun tim kelas bukan starternya. Waktu lawan Uruguay aja kita kalah berapa? 7-1 kan? Iya 7-1. Cetak gol dulu sih waktu itu. Boas. Ya. Waktu lawan Uruguay aja kita kalah, Indonesia kalah 7-1. Tapi waktu lawan Uruguay gue salut sama Uruguay. Mereka serius mainnya. Ya memang harus waktu serius. Gue ngerasain gini, waktu itu kan gue liputan. Lu ngerasain emang ikut main? Bukan, gini. Gue waktu itu kebetulan indip lah, terlibat liput. Apa sih indip? Dalam lah. Perasaan gue dalam lah. Lu liputan nyelam apa sih? Gini. Gua kan ngikutin Indep ini bener produser kita yang ngomong. Kita itu kok jadi kita itu sih gua gitu nih. Kayak lu main aja Indonesia. 3 hari kan gua ikut aktivitas tim gitu ya. Iya. Jadi tuh acara biasanya kan kalau tim luar datang tuh biasa lah banyak gala dinner macam-macam. Nah, yang terjadi waktu itu kan si Tavares pelatihnya kan. Siapa nama lengkapnya lupa gua. Tabares. Oscar. Ya. Tabares. Washington. Tabares. Nah pelatihnya kan dia kan. Itu benar-benar artinya pemainnya tuh nggak dikasih bebas. Nggak dikasih bebas gimana? Ya nggak boleh, ya artinya acaranya tuh dia minta cut, nggak bisa, gue nggak mau ada acara ini gitu. Iya. Mereka tuh bahkan di Jakarta itu hanya sekali kesempatan pergi ke mall. Oh iya. Waktu itu gue ikut tuh. Sensi apa kemana ya waktu itu? Sensi, benar Sensi. Markas kita. Setelah itu pun dijamin. Jadi artinya dijamin itu gimana? Pokoknya nggak ada apa-apa gitu? 2 jam. Di jam apa? Dikasih waktu dikasih jam gitu ya? Gue lama-lama pulang aja nih dari revisi terus ini gawat. Dijamin. Asuransi, ada asuransinya ke mall gitu? Kan hari tua. Iya. Dikasih jam. 2 jam. Itu gue lihat tuh kan. Suara segala masuk ke mall itu ya. Mall jalan-jalan gitu. Ya 2 jam lo dapat apa Sensi segede gitu kan. Akhirnya mereka pulang. Habis pulang gitu hotelnya mana waktu itu? Di daerah Kuningan. Oke. Dan itu steril juga hotelnya. Jadi nggak boleh tuh sembarangan artinya Tavares itu minta timnya nggak diganggu apa-apa. Dan akhirnya ketika bertanding kan serius. Fokus ya. Menang 7-1 tuh sebenarnya kalau kita yang penggemar sepak bola senang karena lawannya nggak main-main. Ya timnasnya malu sih. Yeah. Nah pertanyaannya kan apakah Argentina akan serius seperti itu? Serius sih kalau gue rasa sih. Nggak akan ambil resiko sih kalau. Dan mereka kan hotelnya bahkan dirahasiakan. Tapi kalau gue agak beda niatnya. Karena nih sebenarnya waktu yang menurut gue mood pemain tuh lagi nggak bagus. Karena pengennya liburan ya? Iya, ini kan harusnya masa-masa mereka libur gitu kan. Dan itu kan udah tercermin di waktu mereka datang ke Cina kan. Messi mukanya udah bete karena imigrasinya panjang gitu kan. Dan dia salah bawa paspor kan? Salah bawa paspor ternyata itu. Messi orang manusia juga ya. Iya, dia salah bawa paspor Spanyol gitu, makanya ketahan. Iya kan? Cina lagi kan? Cina kan ketat pasti kan. Nggak peduli lo Messi lah siapa lah. Iya, Messi, Pasusi, Di Maria gitu kan. Duduk garok-garok di ini gitu kan. Dan fansnya kan Asia kan lo tahu kayak gitu kan. Mereka kayaknya nggak menikmati karena memang menurut gue nih pekan-pekan yang mereka harusnya udah di Ibiza, udah di mana di Bali lah. Siapa tahu di Bali ntar mereka habis dari sini. Iya. Langsung. Tapi kalau Argentina di Bali juga susah juga buat privasi. Messi mukanya kan udah ketahuan. Kan pakai topi, pakai masker gitu. Kayak ya wes lah, ini udah diusir-usir sama produser kita. Segmen bubar 1. Aja nih, bubar. Segmen 1 selesai, lanjut lagi segmen 2. Kita ngomongin lanjut lagi di Argentina nih, menarik nih. Ya. Gua lagi semangat ngomongin Messi nih. Lionel Messi ya? Iya, ini kan kita masih ketar-ketir nih ya, apakah dia datang atau enggak gitu. Tapi isunya sih nggak datang gitu kan. Kalaupun datang belum tentu main. Iya, kan? belum tentu. Kalaupun main belum tentu tapi dua babak. Gue dapat insight gini soal Messi ini, gue dapat bocoran halus lah juga dari. Bocoran halus. Iya. Tambal ban. Tukang tambal ban nih biasanya nih. Dari internal PSSI. Memang dari awal itu Messi ini agak alot negosiasinya sebenarnya. Karena udah tua jadi alot nih. Karena dia punya
hak komersial dirinya gitu kan, yang berbeda. Situasi ini hampir mirip ketika Diego Forlan datang tuh sama Uruguay. Diego Forlan akhirnya waktu itu lagi on fire banget dan akhirnya nggak datang sama Diego timnas Forlan Uruguay. waktu itu masih main di MU atau udah pindah ke Villarreal? Villarreal kayaknya. MU kan dia nggak terlalu bagus, Cing. Pas mau pindah ke MU, tapi waktu itu kan dia jadi top skorernya Uruguay kan di Piala Dunia. Oh, oke. Ya kan lagi dan Piala Dunia juga kalau nggak salah top skorernya dia juga tuh, top skorer bersama kan. Nah waktu itu kan Forlan juga menolak, akhirnya dealnya nggak dapet nih, karena Forlan minta terpisah kan, agennya bapaknya, Messi juga bapaknya. Bapaknya gitu. siapa? Bapaknya Forlan? Iya. Oh, oke. Bapaknya. Kaget tuh. Nggak yakin gitu bapaknya tua banget tuh. Iya, iya. Situasi. Agennya dia berarti? Agennya dia juga. Nah sekarang juga Messi seperti itu. Yang gua tahu memang Messi itu lu mau ngomong Mercy lo ya? merek mobil dong. Nah, Messi juga begitu. Mereka kan memproteksi dirinya gitu kan. Dan tapi kan waktu itu yang gue dengar coba dibereskan dengan AFA lah. AFA ini negosiasi atau bagaimana. Ya. Tapi sih kalau emang naga-naganya kalau Messi menurut gue pribadi, kalau Messi pun nggak datang tuh menurut gue masuk akal aja sih. Akhir bulan udah main lagi deh bro. dia kan baru pindah ke Inter Miami. Yeah. Inter Miami tuh peringkat juru kunci bro. Peringkat berapa belas gitu 19 ya? 19 gitu ya. 19 ya. Di kompetisi. Kalau Beckham ya? Iya, Beckham. Dia punya tanggung jawab moral karena dibayar mahal kan. Harus masuk playoff gitu kan. Sementara dia baru selesai main di PSG awal bulan ini, tanggal 29 udah main lagi, udah terbang ke Miami gitu kan. Belum adaptasi sama timnya. Gua kok ngeliat aromanya gitu, ini bukan tentang Messi ogah-ogahan ke Indonesia sih, tapi lebih ke arah bahwa ya gua nih udah punya klub baru yang gua punya tanggung jawab moral karena gua dibayar mahal gitu. Yeah. Artinya sebenarnya kalau tanya pribadi gue yakin dia juga senang ke Bali sih. Gitu kan liburan. Tapi bagaimana mau liburan akhir bulan udah main. Padahal lawan Indonesia itu tanggal 19. Iya. Udah main di Inter Miami tanggal berapa? Jadwalnya Inter Miami itu tanggal 29 terakhir. 25. 25. Kaget gua. Ingat gua gajian. Tadi kawan ada ngomong tanggal gajian tuh tanggal 25. Oh iya. Tanggal 25 main. Tapi mungkin juga kalau misalnya dia klubnya main tanggal 25 ada dispensasi juga. Ya karena dia bintang besar ya. Iya, baru. Gue baru datang ntar deh bulan September, dikamplengin sama David Beckham. Kurang ajar lo ya. Gue udah susah-susah nyari duit. Lo bisa-bisanya minta September. Pecet lo. Tanggal 25, padahal kita main tanggal 19. Cuman beda 6 hari seminggu doang. Iya, kegalauan yang itu yang gue ngelihat, yang gue tangkap, Messi tuh di sana. Kan yang isu yang bermus di medsos kan bahwa ya, wah males lo main sama Indonesia, tim ecek-ecek. Enggak, tapi gue bisa memahamin kalau dia juga artinya bimbang nih. Kalau datang syukur ya, kalau nggak datang ya udah amsyong lah. Tapi artinya dia bimbang karena memang jadwalnya padat. Dia langsung ke kompetisi yang berbeda dengan Eropa yang udah ketahuan. Kok Eropa kan September baru main. Emang sih masih main gitu kan Liga Amerika gitu kan. Ya dia mau nggak mau kan. Belum sama timnasnya ya kan. Sama timnas dari mana? Beijing ya kan, dari China, Indonesia. Iya, dan situasi-situasi ini kan sebenarnya nggak cuma Messi. Ya lu si Alvarez baru treble, baru sorak-sorak. Udah terbang gitu kan, maksudnya nggak akhirnya kan yang gue dengar kabar terakhir kan dia juga nggak datang. Nggak ikut. Iya kan. Yang kayak gitu-gitu ya menurut gue. Padahal Alvarez juga nggak main ya kemarin ya. Iya, tapi pestanya kan ikut begadang yuk. Ibiza bro. Malam itu abis final tuh gue baca di situs luar gitu kan. Malam itu kan Prima Trophy. Malam-malam mereka udah booking pesawat jet ke Ibiza. Pulang lagi jam 10 pagi mereka udah berangkat ke Inggris. Ibiza sebelah mananya Tangerang sih? Ibiza sih Spanyol ya. Spanyol. Kalau liburan ke Tangerang lucu juga. Kalau liburan Tangerang. Bener kata lo sebenarnya, kalau pemain kelas dunia kalau diajak ke Bali pasti seneng gitu. Cuma masalah waktu aja nih Messi. Peron aja kan kayaknya nggak mau pulang tuh sama istrinya. Yang jadi pendampingnya kawan kita tuh. Joao Bosco Cabral. Joao Bosco. Gue bilang, wih dia yang dampingin gitu kan. Bahasanya sama mungkin ya, Portugis ya. Masih bisa nyambung lah. Iya, senang aja ke Bali. Cuma situasi menurut gue Messi ini agak beda gitu kan. Ya gue udah tekan kontrak sama Inter Miami, ya gue ada konsekuensi yang harus gue tanggung gitu. Walaupun tadi lo bilang, mungkin dapat dispensasi, tapi dispensasinya kan mungkin sampai bulan September. Bagaimana mau masuk playoff-nya Inter Miami? Inter Miami bisa jadi Poa Miami nih kalau Messi nggak main-main. Dia tiket udah sold out juga di sana kan. Tiketnya dinaikin. Inter Miami ya, gitu kan. Semuanya udah laku semua gitu kan. Orang juga pengen nonton di sana. Dagangannya David Beckham nama klubnya. Ada calo nggak ya? Itu calo. Ada war tiket nggak nih? Ngajar tuh. Nah, satu yang bersyukur ketika Messi nggak jadi datang, kalau misalnya nggak jadi datang, itu orang-orang yang kalah war tiket. Joget-joget.
Syukurin tuh calo tuh ya kan. Habis kan calo kan. Tapi ini masih diperhatiin juga sama PSSI si problematik calo ini ya. Gue juga dengar desas-desus kan ada ada juga ya gue nggak sebut partainya apalah, tapi ada beberapa partai kan juga ikut dalam war tiket dan mereka menang banyak gitu kan. Oke. Parpol nih. Parpol. Ya yang kekhawatirannya kan PSSI punya niat baik untuk membuat event ini ya buat sepak bolanya gitu. Dari awal kan mereka tapi ditunggangi gitu. Jangan sampai juga ini kan tahun politik ditunggangin ya. Ujung-ujungnya sempat kan nyebar gue dapat tuh draft rundown acara gitu kan. Ada terakhirnya tuh serah terima bunga dari calon presiden gitu kan. Gue bilang koplak, walaupun gue yakin tuh nggak bener ya. Artinya tuh bisa-bisanya netizen aja gitu kan. Ya, tapi ya itu wajar, kritis-kritis kayak gitu kan mereka harapannya ya buat kita yang suka sepak bola atau penikmat sepak bola pengen lihat Argentina main serius seperti Uruguay kalau menurut gue. Belanda juga waktu kan serius juga. Iya, lawan Belanda juga serius gitu kan. Pengennya kan mereka main ya benar-benar main gitu kan. Jangan cuma sibuk dengan gala dinner boleh. Gak ada itu, hanya untuk main bola aja kan. Waktu itu kan ketum PSSI juga udah bilang. Tapi emang kalau yang kabar terakhir sih latihannya juga terbatas tuh. Kita liputan akan susah juga. Tertutup apa terbatas? 5 sampai 10 menit doang dikasih waktu. Oh ya? Ya setelah itu mereka minta tahu. Baru nyiapin kamera udah stop dong kalau gitu. Baru masang lensa, krek, baru stop gitu habis. Ya yang gua tahu begitu. Sama artinya nggak ada tuh kegiatan temu fans dan macam-macam. Oh nggak ada ya. Jadi artinya ada. Hotelnya aja dirahasiain ya? Iya. Walaupun mungkin kita bisa bocor sebagai wartawan sih. Oh iya. Akhirnya ujungnya gitu. Tapi ya intinya moga-moga itu berlanjut ke partai yang sebenarnya gitu. Kita pengen. Moga-moga berlanjut apa? Ke partai yang sebenarnya. Ke partai yang sebenarnya gimana sih? Lu tadi ngomongin jangan ditunggangin sama partai, kok moga-moga berlanjut ke partai sebenarnya? Ke pertandingan yang sebenarnya. Iya jangan bias gitu dong. Ini kan partai emang salah. Ya salah lu tadi bilang partai, tadi kan partai politik gitu. Parpol. Ini kan partai pertandingan. Ini kalau nggak dipisah sama break kita berantem beneran ini. Aduh. Break dulu lah kita ya, segmen ketiga. Untung akhir pekan lalu yang bertarung bukan tim dua-duanya yang berhead to head tuh Liga Champions. Ini udah di break masih ngoceh terus kan? Break dulu. Udah. Wih. Fokus. Udah shooting. Mikirin Liga 1. Kan mau mulai juga. Ini wow. Ya tadi nyambung tuh menurut gua kalau Liga 1. Sebenarnya nggak Messi doang yang ngalamin. Main Liga 1 juga. Sama nih. Gitu kan. Liga 1 udah main. Cuma pemain Liga 1 kan udah libur dari sebelum puasa, ya. Udah selesai. Kecuali pemain yang ikut SEA Games. SEA Games tuh kasihan tuh kemarin timnasnya. Iya. Rizky Ridho belum sempat latihan sama timnya yang baru, klub baru. Baru berapa hari udah Sintayong udah cerewet. Rizky Ridho sempat latihan kalau Persija. Iya. Akhirnya kan artinya ditahan nih. Lalu udah dicerewetin juga suruh ke Surabaya kan. Suruh datang. Pas pertama datang cuma 8 orang. Iya. Gimana coba? Cuma 8 orang melawan Argentina sama Palestina. 8 orang mah gawang kecil yang gawangnya pakai sendal. Kepala kayak 4 lawan 4. Iya. Ya bagaimana bro? Liga 1 nih menurut gua Liga 1 yang ngeri-ngeri sedap nih. Iya. Ngeri-ngeri sedap itu kan karena formatnya kemungkinan besar berubah. Ini udah pasti berubah apa belum nih? Kalau lihat sih ada finalnya kan? Berubah. Ya, ada finalnya. Ini formatnya berubah. Tapi kalau formatnya berubah ini mungkin kita berharapnya efeknya positif ya kan? Lebih menarik, lebih seru karena ada finalnya. Tapi yang mungkin akan jadi pertanyaan adalah soal jadwal. Oke, jadwal sudah dikasih sama PSSI. Udah beredar, kita udah dikasih sama PSSI, udah di ACC lah ya sama kepolisian. Pembukaan Persija lawan PSM. Ya, tapi kan musim tahun depan itu kan ada pemilu, ya kan? Iya, dan mulai memasuki Oktober tuh udah mulai udah jelas tuh wakil presiden dan kampanye sampai bulan Februari akhirnya pencoblosan gitu. Capres dan cawapres. Iya, sama pemilu partainya juga kan DPR. Berarti pemilunya kan coblos itu kan Februari. Ya, cukup lama kan ya? Berarti kan Oktober, November, ya, Desember, Januari 4 bulanan. Terus ya sebenarnya kan sudah diantisipasi juga gitu. Supporter lawan nggak boleh dukung timnya yang away. Ya itu sempat rame di supporter pada protes kan, karena kan kita udah perlu damai semua ya, kayak misalnya contoh Bandung sama Jakarta kan, kondisinya kan sebenarnya mereka berharap momentum musim baru ini ya mereka bisa saling ada di tribun gitu. Karena musim lalu kan tim Persija ke Bandung aman, tim Persib ke Jakarta aman. Timnya, belum supporternya. Tapi kemudian muncul regulasi ini. Gue awalnya juga mikir kenapa nih, tapi setelah gue hitung ya tadi ngomongin pemilu,
ya memang riskan sih. Hmm. Kan pilihannya sulit gitu kan. Mengamankan pertandingan sesuai jadwal dengan artinya potensi gesekannya kecil, atau artinya tetap paksain artinya normal, tapi dengan asumsi bisa jadi kemungkinan terburuk terjadi gitu kan. Iya. Dan kita udah sering loh bro, kalau ngomongin pemilu jadwal terlunta-lunta. Jadwalnya jadi berubah-berubah gitu ya. Kan, ya itu. Padahal ini targetnya liga selesai sebelum bulan puasa pasti kan, tahun depan. Selalu begitu. Jadi yakin gak lo akan bisa mulus? kalau bilang optimis harus yakin gitu, tapi kan kenyataannya yang terjadi selama ini kan masih bisa goyang gitu jadwal kalau kenanya agenda politik kan, apalagi ini kan pemilunya pemilu presiden gitu, bukan sekedar pemilu pilkada. Kalaupun bisa dipaksakan, gue kok ngelihatnya akan banyak partai tanpa penonton ya. Oh, bisa buat jadi. main aman ya, buat pengurusan izin. Kalau pengurusan izin kan udah mulai diberesin dengan koordinasi. Erick Thohir ini udah datengin nih polisi ke kepolisian gitu kan. Intinya ini gue suruh jadwal ya, maksudnya secepat mungkin karena dia tahu risikonya. Tapi kok gue ngelihat ya, apakah aman? Aman sih aman aja, pemilu nggak pernah juga rusuh juga. Tapi artinya kan memang rawan gesekan aja sih. Iya. Dan sebenarnya PSSI itu sudah cukup bisa untuk mengantisipasi supaya jadwalnya itu nggak didonder setiap hari gitu kan. Kan ini tengah pekannya kan nggak ada. Iya, dan udah nggak ada main malam terlalu malam ya sekarang ya. Main malam yang jam berapa? Jam 9 tuh nggak ada, ya kan? Ya. Mainnya hanya di hari Jumat, Sabtu, Minggu, ya. Di Senin, Selasa, Rabu, Kamis praktis nggak ada nih. Nggak ada. Karena ini slotnya buat Liga 2. Liga 2. Nah, sebenarnya sih udah diantisipasi dengan pertandingan tuh nggak terlalu banyak gitu. Tapi ya itu tadi karena bukan masalah sih ya. Tapi karena ya, ada pemilu itu. Kalau kata stoik nih. Kata siapa? Stoikisme nih. Gue bawa, kita ngomongin filsafat dikit ya. Stoikisme tuh kan bilang, biar hidup lebih nyaman, kontrollah hal yang bisa dikontrol. Kalau ini kan faktor yang nggak bisa dikontrol gitu kan. Iyain aja gitu. Gue nggak tahu soalnya ini. Bener. Iyain aja. Ya iya. Ya iya juga gue ngomong gitu kan. Kembali lagi gitu. Gue ketawa. Nggak yang diomongin sama si stoik itu tadi apa yang dia omongin? Iya, biar hidup lebih terkontrol. Kendalikan yang bisa dikontrol. Artinya kan nggak mungkin ya, kayak tadi kasusnya jadwal dan macam-macam kan bukan sesuatu yang bisa dikontrol. Ada faktor X-nya. Nah, jadi yang dikontrol adalah yang bisa kita kontrol. Jadwal. Ini kata-kata ini bahaya ini ya. Kata-kata ini jangan diulang-ulang lagi, bahaya nih kalau kepleset harus bikin jadwal bisa dikontrol. Bisa, tapi realisasinya kan bukan ini. Nggak bisa dikendalikan gitu ya. Itu kata-kata yang lebih aman daripada dikontrol, dikendalikan ya. Ya menurut gua dari sejarah juga, gua bukan maksudnya nggak meyakini ini PSSI ini juga bisa beresin ini, tapi udah ada sejarah gitu di beberapa musim kompetisi yang bertepatan dengan pemilu tuh selalu jadwal molor. Terpengaruh ya jadwalnya. Dan menurut gua juga jadi nggak fair gini sih. Tadi kalau bilang udah dibikin duluan jadwal mau buru-buru, tapi akhirnya menjadi juga persiapan pramusimnya itu menurut gua kurang maksimal. Apalagi ada regulasi baru tentang penambahan pemain asing. Yeah. Kan kelihatan tergopoh-gopoh nih semua klub nih, karena jadwalnya pokoknya harus udah jalan nih bulan Juli gitu kan. Akhirnya lihat aja bursa transfer kan kayak ada bukan ada main ya bingung juga gitu kan mau bergerak gitu kan. Serabutan gitu ya, serabutan. Iya, artinya. Tapi ada juga klub yang masih adem ayem gitu kan, kemarin dikabarkan kayak Rans gitu ya, masih belum ada persiapan gitu. Sementara kompetisinya sebentar lagi gitu kan. Jadwal pramusimnya juga PSSI kan juga udah menegaskan paling cuma tidak akan menggelar Piala Indonesia, tapi menggantikan dengan pramusim. Tapi kan sampai sekarang hilalnya belum kelihatan tuh pramusimnya seperti apa. Tapi ada beberapa Piala Indonesia ada? Katanya sih nggak ada. Untuk musim ini belum berani PSSI. Belum ada. Karena pemilu tadi mereka takut juga gitu kan jadwal. Padat juga kan ya Liga 1 belum. Risikonya juga gede kan Liga 2. Iya. Nah, akhirnya pramusim aja mereka ambilkan. Tapi pramusim juga belum kelihatan hilalnya. Yang ada adalah inisiatif klub, uji coba gitu kan. Persebaya, Persija, atau Persib itu kan bikin inisiatif sendiri. Tapi sisanya kan, ya benar kata lo, tergopoh-gopoh nih. Jadi apakah akan... Yang ngomong tergopoh kan lo, bukan gue. Ya gue lah, ya udahlah. Ya biar clear gue aja deh. Nah, jangan dipisahin. ya itu. Jadi gue takutnya mutu kompetisinya jadi nggak terlalu bagus juga. Karena persiapannya tergopoh-gopoh kata lo, ya kan? Kayak kakek-kakek. Terus pramusimnya juga pertandingannya hanya sporadis saja gitu ya, bukan sebuah pertandingan yang melibatkan banyak klub gitu ya. Itu sih sebenarnya juga debatable juga ya. Apakah mereka siap atau enggak gitu klub-klub ini dengan pertandingan itu
kalau dibikin turnamen gitu Tapi pramusim. kalau misalnya clear jadwalnya bisa disesuaikan ini, menurut gue akan bagus buat Indonesia ke depannya. Kita udah sama nih, artinya dengan kompetisi Eropa dan yang jadi kiblat kita gitu ya. Jadwal bursa transfernya kan mirip gitu kan. Dan ini kan sebenarnya akan mempermudah ke timnas tadi. Karena kan ketika FIFA Matchday kita punya pas lagi libur juga pas gitu. lagi libur, jadi kita bisa datangin tim-tim besar gitu kan. Tapi kan pertanyaannya apa sih yang nggak bisa, yang di Indonesia tuh kan segala sesuatu bisa terjadi. Seperti tadi itu kan. Termasuk jadwal yang berubah ya. Iya, PSSI sudah beresin, tiba-tiba polisi ngambek kenapa? Wah, di sana kemarin ada yang nimpukin anak buah saya nih. Nggak izin kan? Kayak gitu-gitu gitu. Ya realita itu harus kita telan gitu kan sebagai penibak bola. Ya yang harus diingat kerja dari aparat keamanan ketika pemilu menjelang Sedot pemilu ke itu pemilu. berat juga gitu. Jadi kalau konsentrasinya harus terpecah itu kan benar-benar kerjanya harus lebih Ya ekstra intinya keras. kalau menurut gua supporter juga harus lebih wise sih. Makanya jangan aneh-aneh deh. Kita tahun lalu udah ada kejadian nggak mengenakan Kanjuruhan yang sampai sekarang lukanya belum hilang. Iya. Gitu kan. Kita berharap ya tahun ini ya awal kebangkitan sepak bola Indonesia ya setelah kita juara. Habis Kanjuruhan aja waktu itu terus ada ini lagi di Semarang kan. Ya masih ada kerikil-kerikil kecil ya berantem. Ketum baru kepilih sehari. Kemarin ada berita Baru yang sehari. pekan lalu tuh, berapa pekan lalu tuh, supporter bola dangdutan atau apa gitu yang sama apa Oh tuh? ini silat. Berantem katar. Iya. Supporter bola sama ini pendekar. Ya poinnya adalah Pendekar silat. bahwa kita ini trennya lagi, menurut gua trennya lagi bagus. Supporter tuh banyak kelompok supporter tuh udah mulai adem ya, artinya yang keras-keras tuh udah mulai adem. Tetapi ya itu lagi, ini kan kita di stoik tadi. Sesuatu yang nggak bisa dikontrol. Oke. Udah cukup. Nanti kalau nggak saya jadi filsafat. Gue gitu ya, bukan kita. Gue bisa mengontrol kapan acara ini selesai. Daripada kita nanti kebablasan stoid itu lagi, mendingan kita selesaikan sekarang. Saya Erwin Fitriansyah dan Ariel Yosia. jangan lupa untuk selalu update berita soal olahraga dan sepak bola di bola.com, bolanet, dan liputan6.com. Sampai ketemu dengan kami di acara halftime show berikutnya tanpa ada stoid. Terima kasih. Stoikisme, jaminan mutu.